memutuskan, menetapkan, pertama, memberikan kewarganegaraan Republik Indonesia. Hari ini pengambilan sumpah sudah dilakukan di kedubes kita di Belgia, di Brussels. Ini terima kasih benar kepada seluruh support. Setelah penantian cukup panjang, Mads Hilgers dan Eleanor Reinders akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia setelah dirinya melakukan sumpah WNI yang berlangsung khidmat di Belgia. Dan bergabungnya Mads Hilgers dan Eleanor sendiri akan membuat kekuatan timnas Indonesia makin disorot tim-tim Asia, khususnya calon lawan timnas di grup C, round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah Bahrain. Pelatih mereka, Dragan Talajik, mengaku kalau ia sejauh ini masih bingung dengan gambaran kekuatan Indonesia. Menurutnya, komposisi pemain Indonesia yang sering berubah-ubah membuat tim Garuda sulit untuk dianalisis, dan mereka kini pun makin was-was saat mengetahui Eleanor Reinders dan Mads Hilgers siap debut saat melawan timnas Bahrain pada 10 Oktober mendatang. Ya, seperti kita tahu, kalau Sinteyong kabarnya sudah mengantongi 26 nama pemain yang akan dipanggil buat TC jelang laga melawan Bahrain serta Cina, di mana kabar itu sendiri disampaikan oleh manajer timnas, Pak Sumarji. Tentu pastinya nanti ada pemain-pemain yang kira dicoret sesuai kebutuhan. Namun melihat sikon yang ada, rasa-rasanya nama-nama yang dipanggil gak akan terlalu beda jauh dengan saat melawan Arab dan Australia. Mungkin yang membedakan adalah masuknya Mads Hilgers dan Eleanor Reinders yang baru saja menjalani sumpah WNI dengan cukup lancar yang berlangsung di Belgia. Sedangkan nama-nama macam Jordi Amat yang baru pulih dari cedera sepertinya juga tetap akan dipanggil, walaupun kami tahu sebagian besar dari kalian pasti mengeluh. Kemudian Elkan Bagot yang sepertinya juga nggak akan dipanggil. Selain karena mungkin masih ada friksi, Elkan sendiri dikonfirmasi masih dalam pemulihan cedera yang ia alami sejak beberapa waktu lalu. Pada intinya skuadnya kemungkinan sama, cuma ditambah Mads, Eleanor, serta Jordi. Ya, mengetahui sikon yang ada, pelatih Bahrain, Dragan Talajik kabarnya tetap merasa sampai sekarang belum menemukan sesuatu yang istimewa dari timnas buat dianalisis. Maksudnya adalah, ia diketahui masih belum mengerti karena komposisi timnas Indonesia yang selalu berubah-ubah. Bila melihat dari 2 laga pertama, Indonesia hanya ketambahan Martin Paes sebagai pemain baru, dan itu pun sudah bisa membuat perubahan nyata. Nah, di Oktober nanti, Mads Hilgers dan Eleanor Reinders 100% bakal siap tampil, sehingga pastinya itu akan juga membuat semuanya berubah lagi. Khusus di sektor belakang, dengan masuknya Mads Hilgers besar kemungkinan ia pasti akan main sebagai center back sebelah kanan. Kalau Jordi tersedia, kemungkinan Jordi yang akan tampil di posisi back bagian tengah. Sedangkan Jaizes akan main di posisi center back sebelah kiri, yang sejatinya itu juga cukup sering ia lakukan di Venezia. Nah, perihal Jordi, posisinya bisa juga diisi oleh Rizky Ridho yang juga cukup cakap main di posisi itu. Namun terlepas dari Jordi yang sering dihujat karena sering blunder, kami mengakui kalau ball play defender terbaik di timnas sekarang ya Jordi Amat. Hanya saja tipe back seperti ini kan memang sangat beresiko, jadi ya butuh backup yang selalu sigap untuk mengisi ruang kosong. Maka dari itu, kalau Jordi tampil dengan Mads dan Jai sebagai trio, lalu Sandi dan Calvin di posisi wingback, itu adalah kombinasi yang paling pas sekarang. Di samping Coach Shin masih punya opsi lain dalam diri Rizky Ridho ataupun Justin Hubner. Mads Hilgers dan Eleanor nggak sabar debut dengan timnas.
Meshilgers mengaku bangga untuk bisa bermain bersama timnas Indonesia usai resmi disumpah sebagai warga negara Indonesia. Bahkan bek 23 tahun itu mengaku sudah tak sabar untuk menjalani laga debutnya bersama timnas Indonesia. Terutama saat bermain di GBK yang dikenal bisa membuat pemain merinding dengan puluhan ribu fans Indonesia. Pak Erik, saya siap untuk Indonesia. Saya bangga bermain untuk Indonesia. Saya gembira bisa berada di sini. Terima kasih, ucap Hilgers dalam video yang diunggah di Instagram Erick Thohir dan PSSI. Sama seperti Meshilgers, Eliano Reinders sekaligus adik dari bintang AC Milan dan timnas Belanda, Gianni Reinders, mengaku tak sabar untuk membela negara kelahiran ibunda tercintanya tersebut. Mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak Erik, I'm ready for Indonesia. I'm proud to play for the country and I'm happy to be here. Thank you. Hello Indonesia, I'm ready to join the national team. I can't wait. See you later and I love Indonesia. Alasan sumpah WNI di Belgia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan alasan Meshilgers dan Eliano Reinders diambil sumpah sebagai WNI di Belgia. Hal tersebut terpaksa tak dilakukan di Jakarta, Indonesia, karena padatnya jadwal Meshilgers dan Eliano Reinders. Hilgers bermain untuk FC Twente dan Reinders sebagai pemain PEC Zwolle. Mengapa harus dilakukan di Brussel? Karena kedua pemain itu tidak punya jeda waktu jika pengambilan sumpah harus di Indonesia, kata Erick yang dikutip dari PSSI. Ya, langkah PSSI itu dirasa sangat tepat, karena bagaimanapun dengan jadwal Liga Eropa yang cukup padat, mereka berani membuat gebrakan baru dengan menjemput bola. Hal itu lebih efisien, karena laga Indonesia versus Bahrain dan Cina akan berlangsung beberapa hari setelah sumpah WNI itu dilakukan. Bahkan setelah Mes dan Eliano melakukan sumpah WNI, dirinya akan langsung didaftarkan sebagai pemain baru timnas saat bertandang ke markas Bahrain dan Cina. Bahrain panik, Indonesia makin sulit diprediksi. Dengan masuknya Eliano Reinders dan Meshilgers, kemudian dinilai Dragan Talajic sebagai yang paling sulit diprediksi. Karena secara data, Eliano ini bisa banget main di berbagai posisi. Dan apakah Coach Shin akan tetap memakai pola 3-4-3 dengan adanya Eliano? Atau mengubah pakemnya menjadi 3-4-1-2 dengan menaruh Eliano sebagai pemain yang free roll, mengingat ia punya skill serta visi yang bagus. Pokoknya untuk sekarang ini, Dragan Talajic masih proses meraba-raba. Kira-kira timnas Indonesia mau main seperti apa? Beda dengan Cina, yang pasti akan lebih mudah menganalisis. Karena mereka pasti akan lihat dulu nih, Indonesia melawan Bahrain kayak gimana. Jadi pastinya lebih mudah buat dapat gambaran. Ya, di mata Talajic, laga melawan Indonesia nanti pasti dijamin gak akan mudah. Meski begitu, ia tetap pede timnya bakal bisa mengalahkan tim Garuda. Terlebih Indonesia dinilai tak lebih baik dari timnya karena cuma bisa main imbang melawan Australia. Tidak ada pertandingan mudah di babak kualifikasi terakhir Piala Dunia. Semua tim hebat termasuk Indonesia. Artinya kita harus banyak belajar, belajar dan berjuang. Kami cukup percaya diri menatap laga berikutnya. Lihat Indonesia. Hasil pertandingan mereka 0-0. Tapi kami mendapatkan 3 poin dari pertandingan melawan Australia dan Jepang. Jadi semuanya bisa terjadi dan kami tentu punya peluang untuk menang di depan pendukung kami, ucap Talajic dilansir dari Nikan Sport. Dan pada intinya, dengan bergabungnya Eliano dan Meshilgers yang baru saja melakukan sumpah WNI dan dapat dipastikan bakal tampil pada bulan Oktober ini, jelas timnas Indonesia bakal menerapkan strategi baru dari laga-laga sebelumnya seperti melawan Arab Saudi dan Australia. Dan hal itulah yang tampaknya membuat calon lawan Indonesia di grup C, termasuk Bahrain, makin was-was.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.